Bukan kurang skill, tapi nggak kebaca sistem. Kalau lo nonton video ini, kemungkinan besar lo lagi di fase yang nggak enak dijelasin. Bukan gagal total, tapi juga belum berhasil. Udah apply kerja, CV-nya tembus, interview jalan, terus berhentinya di situ. Bukan ditolak, bukan diterima. Cuman sunyi. Dan anehnya sunyi itu lebih capek daripada penolakan. Karena kalau CV ditolak, ceritanya jelas, nggak cocok. Tapi kalau sampai interview, kayaknya ada sesuatu yang dianggap ada loh. CV lo dibaca, cerita lo didengar. Tapi setelah itu, nggak ada apa-apa, nggak ada kejelasan. Gue mau lurusin dari awal. Ini bukan video nyalahin perusahaan, bukan nyalahin HR juga, dan bukan bilang sistem rekrutmen itu rusak. Sistem rekrutmen itu logis, dia dibikin buat efisiensi, buat milih cepat, buat ngurangi resiko. Masalahnya muncul waktu orang yang sebenarnya bisa gugur, bukan karena kurang, tapi karena nggak kebaca. Dan ini jarang dibahas. Gue sering sampai tahap interview, dan justru di situ kebingungannya mulai karena pertanyaannya kelihatan simpel. Ceritain tentang diri lu, pengalaman kerja lu, cara lu menyelesaikan masalah, tapi lu nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang lagi dinilai. Lu jawab jujur, takut dibilang ribet. Lu jawab aman, takut dibilang kosong. Lu nunjukin cara mikir, takut dibilang nggak sejalan ah. Lu nurut, takut dibilang nggak punya pendirian. Dan ketika akhirnya nggak lanjut, lu nggak pulang dengan rasa gagal. Lu pulang dengan rasa nggak kebaca. Lu pulang dengan rasa kosong. Dan itu beda. Yang bikin capek itu bukan ditolak, tapi karena lu nggak tahu apa yang harus dibenerin. Lu nggak bisa evaluasi diri kalau lu nggak tahu lu dinilai dari apa. Akhirnya yang berubah itu bukan skill, tapi cara lu memperkenalkan diri. Bukan buat berkembang, tapi buat lolos. Pelan-pelan lu mulai pakai topeng, nggak karena bohong, tapi karena sistem lebih nyaman sama versi lu yang lebih rapi. Dan di titik itu, lu belum kerja, tapi udah mulai capek. Biasanya ada yang bilang, kenapa nggak minta feedback aja? Jawabannya simple. Di banyak proses rekrutmen, ruang itu memang nggak disediain. Kalaupun ada, jawabannya normatif. Bukan sesuai kebutuhan, atau mencari profil yang berbeda. Itu bukan feedback, itu penutup percakapan. Karena kenyataannya, keputusan rekrutmen itu jarang murni soal kualitas. Kadang soal timing, kadang soal kecocokan internal, kadang soal siapa yang lebih gampang dijelasin ke atasan, dan hal-hal kayak gitu. Bahkan kalau dijelasin pun, nggak selalu bisa lo pakai buat berkembang. Di sini gue mulai sadar satu hal penting. Masalahnya bukan selalu gue kurang apa sih, tapi seringkali gue lagi main di sistem seperti apa. Karena sistem rekrutmen hari ini lebih suka profil aman daripada potensi jangka panjang, yang rapi, yang linear, yang gampang diklasifikasi. Kalau lu lintas bidang, punya cara mikir sendiri, atau jalur hidup lu nggak textbook, itu sering kebaca sebagai resiko. Bukan jelek, bukan bagus, tapi ribet. Dan sistem jarang suka ribet. Dari sini, biasanya muncul dua dorongan ekstrim. Yang pertama, berarti gue nggak cocok dong kerja kira orang. Jawabannya belum tentu. Banyak orang kayak gini, justru bisa kerja sangat baik, tapi cocoknya di tim kecil, di perusahaan kecil, founder lead team, lingkungan yang komunikasinya jelas, bukan asumsi loh. Yang kedua, berarti gue harus bikin sesuatu sendiri dong. Juga belum tentu. Bisnis itu bukan pelarian, itu tanggung jawab penuh. Di kantor, kalau capek, lu masih bisa nyalain sistem. Di bisnis, kalau capek, lu cuma bisa ngaca. Jadi pertanyaannya bukan kantor atau bisnis, tapi lu tumbuh di kondisi yang seperti apa. Ada orang yang memang hidup kalau dikasih struktur, ada juga yang justru mati pelan-pelan. Ada yang jago di ketidakpastian, ada yang butuh kejelasan, dan semua itu valid. Yang gak sehat adalah waktu lu maksain diri terus demi kelihatan normal, padahal
normalnya versi siapa nih? Sekarang gue sendiri lagi di fase ngarepin arah, belum stabil, dan gue nggak mau pura-pura kuat. Gue lagi nyusun cara kerja seperti apa yang bikin gue tumbuh. Bukan cuma bertahan, channel ini gue bikin bukan buat ngajarin jalan cepat, tapi buat ngobrol jujur tentang kerja, tentang sistem, dan tentang orang-orang yang sebenarnya bisa tapi sering gak kebaca. Kalau lu masih apply kerja, gak masalah. Kalau lu lagi nyiapin sesuatu sendiri, pelan-pelan, juga gak apa-apa. Yang penting satu, jangan biarin penolakan sistem jadi cerita bahwa lu gak layak. Karena karir bisa dibangun ulang, arahnya bisa diganti. Tapi kalau lu kehilangan rasa percaya ke diri sendiri, baliknya lama. Dalam episode berikutnya, gue mau bahas gimana bedain adaptasi sehat dan pengikisan diri. Kalau lo mau lanjut, gue ada di sini. Kalau enggak, jaga energi lu baik-baik. Sampai ketemu di video selanjutnya.